Apa sih bedanya mustalah hadis dengan hadis itu sendiri, dengan ilmu hadis? Ya, bedanya apa sih antara ini sama ini? Ya, sebenarnya sih nggak ada bedanya, ya kan? Ulama zaman dulu juga ngomong ilmu mustalah itu ulumul hadis gitu. Nah, ilmu hadis ya ilmu mustalah itu ya ilmu hadis gitu. Jadi dulu ini sama aja. Tapi dalam konteks sekarang, ya kan? Dalam konteks sekarang, hadis ini lebih kepada, kalau hadis nih, kita ngomong hadis, ini konteks sekarang ya. Konteks sekarang, kalau kita ngomong hadis, itu lebih kepada lafaz hadis itu sendiri, atau inti hadis itu sendiri. Inti hadisnya, apa sih maksudnya inti hadis? Ya itu, ya bentuk hadis ya, misalnya hadis innamal a'mal binniyat. Innamal a'mal binniyat misalnya. Ini hadis ini. Ya udah, ketika kita ngomong hadis, ini hadisnya. Ini hadisnya, innamal a'malu binniyat. Innamal a'mal binniyat. Ini hadis. Tapi ketika kita ngomong mustalah hadis, ya mustalah nih. Kita ngomong mustalah hadis, kita nggak maksud hadis itu sendiri, ya kan? Tapi mustalah hadis itu tentang hadisnya sahih nggak sih? Hadisnya sahih nggak? Misalnya seperti ini, hadisnya sahih, ya kan? Atau hadisnya yang riwayatkan siapa? Gitu. Siapa yang riwayat ini hadisnya? Ya kan? Itu. Ya inilah pokoknya, kita membahas bukan kepada inti hadisnya, tapi lebih kepada keadaan hadis ini. Keadaannya nih, entah itu keadaan si pembawa hadis atau si periwayat tadi, ya kak, atau keadaan isinya sendiri, ya. Maksudnya gimana sih? Nih. Ini kan hadis tadi ya, misalnya nih. Keadaan kita, kalau dalam ilmu mustalah nih, kita bahas si periwayat ini. Tadi kita udah bilang kan, apa sih intinya ilmu hadis itu adalah dipercaya, ya enggak sih? Kalau di mustalah tadi, maka kita membahas apakah si periwayat ini dipercaya apa enggak sih? Bisa enggak dia bawa hadis? Bisa enggak sih dia dipercaya dalam hadisnya? Kalau tidak dipercaya, berarti hadisnya tidak diterima dong, gitu kan ya? Karena mungkin dia berbohong atau apa, seperti itu. Dipercaya atau enggak sih si periwayat nih? Atau enggak dia hafal enggak hadisnya? Kalau enggak hafal, mungkin salah dong hadisnya. Seperti itu. Ini kita membahas tentang keadaan si periwayat tadi. Yang kedua adalah keadaan isi hadisnya. Isi hadisnya, apakah ini bertentangan enggak? Bertentangan, ada kontradiksi enggak dia dengan Quran misalnya. Misalnya, hadis ini kayaknya kok kontradiksi nih dengan ada yang di Quran. Nah, ini keadaan isi hadis ini. Ini nanti yang kita bahas. Bertentangan nggak ini tadi? Atau isi hadis ini kok kayaknya aneh gitu? Atau apakah aneh? Atau gimana? Ini nanti. Jadi, yang kita bahas di mustalah hadis, ya kan, adalah tentang keadaan. Ya kan? Keadaan, entah itu si periwayatnya atau isi hadis itu sendiri, ya, periwayat hadis itu atau isi hadis itu sendiri, ya kan. Misalnya ada si A nih, ya kan, gue kasih misalnya kasih A ngomong, ya kan, A ngomong besok masuk, besok Minggu masuk misalnya, besok Minggu masuk. Kalau dalam kita masukin kasus ini nih ke ilmu mustalah nih ya, kita akan membahas tentang si A-nya itu sendiri atau si periwayat ini tadi, ya kan, periwayat atau si yang membawa hadis tadi, dan tentang isinya, isi kabar ini. Pertama kita bahas nih si A. Ini orangnya bisa dipercaya nggak? Ya kan? Atau dia orangnya emang orang yang nakal, orang yang suka menyebar hoax misalnya, atau gimana? Kemudian apakah dia hafal? Apakah dia benar-benar mendengar kabar ini?
Dari siapa? Dari dengernya, dari gurunya atau dari temen atau dari mana? Nah, ini kan keadaan bagaimana sih ya. Yang kedua adalah keadaan isinya itu sendiri, isi kabar itu sendiri atau isi hadis itu sendiri, isi kabarnya. Besok Minggu masuk. Nah, ini bertentangan nggak? Padahal hari Minggu kan biasanya libur. Ini berarti ada tertangan. Aneh nggak? Kan ada yang aneh di sini. Nah, ini pembahasannya.